puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan seluruh nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa kembali belajar untuk memperdalam iman dan memperkuat Islam bersama dengan Nurani, ngobrol unik religius antar insani. Baik sahabat Nurani, seperti yang kita ketahui di era modernisasi seperti sekarang ini, hampir seluruh manusia menggenggam dunia melalui ponselnya. Satu kali klik bisa menyebarkan informasi dan juga menimbulkan fitnah. Satu kali posting bisa mengumpulkan pahala dan juga bisa menjadi sumber dosa. Sehingga pada hari ini kita akan belajar tentang materi yang sangat relevan untuk seluruh masyarakat, terutama generasi muda dan remaja di era saat ini, yaitu tentang hijrah digital. Bagaimana cara pemuda pada saat ini bisa bijak dan produktif mengelola media sosial. Kita akan bahas bersama tentang apa saja yang harus kita lakukan agar bisa menyebarkan kebaikan melalui media sosial, bagaimana tantangan dan juga jebakannya, serta bagaimana kiat-kiat Islam mengatur media sosial untuk bisa dikelola dengan baik oleh para penggunanya. Nah, pada sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita seorang pembicara yang akan memberikan ilmunya kepada sahabat Nurani sekalian. Baik sahabat Nurani, sebelum kita belajar bersama, mari kita sapa terlebih dahulu beliau Bapak Lutfian Andriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Lutfian Andriadi, boleh disapa dulu sahabat Nuraninya. Assalamualaikum sahabat Nurani, perkenalkan saya Lutfian Andriadi, salah satu pendidik di SMP Negeri 1 Solomato. Iya, oke baik Bapak. Nah, Bapak sore hari ini sudah hadir di sini ya Pak ya. Tadi Bapak sampaikan bahwasannya Pak Lutfian Andriadi merupakan seorang pendidik. Kalau boleh saya tahu, apa mata pelajaran yang Bapak ampu di SMP Negeri 1 Solomato? Kebetulan saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, oke sahabat Nurani, pas sekali ya dengan materi kita pada hari ini. Beliau masih muda ya, dan alhamdulillah mempunyai ilmu yang cukup kuat tentang Islam, dan hari ini akan mempelajari bersama-sama tentang kiat-kiat menjadi remaja yang produktif di era modern bersama media sosial ini Pak ya. Oke, betul, iya, tentang hijrah digital. Baik Bapak, seperti yang kita tahu Pak, sekarang semuanya itu sudah serba digital, dan banyak juga yang sudah menyebarkan kebaikan-kebaikan melalui digital, tapi juga ada juga yang belum paham tentang maknanya. Nah, menurut Pak Lutfian sendiri, apa yang dimaksud dengan hijrah digital itu Pak? Ya, kita melihat dari sejarahnya terlebih dahulu ya, ini terkait dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad itu mendapatkan banyak penolakan dan juga banyak ketidaknyamanan. Nabi Muhammad ketika berdakwah di kota Mekah, kemudian mendapatkan wahyu, kemudian berhijrah di kota Madinah. Berarti secara bahasa teori itu bahwa hijrah itu adalah perpindahan dari suatu tempat ke sebuah tempat yang lain. Nah, namun di era digital ini hijrah itu berbeda maknanya. Siap. Udah tahu belum ini? Nah, kira-kira ranahnya mau kemana nih Pak? Maknanya yang seperti apa itu saya kayaknya belum nyampe Pak ilmunya. Begini, sebenarnya hijrah itu konsepnya ada di tadi sebuah perpindahan ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun di era digital ini perpindahan ke suatu tempat ke tempat yang lain karena alasan hijrah itu sepertinya sudah tidak ada lagi. Karena zaman dan peradaban ini sudah berbeda. Ya, jadi konsep hijrah itu bermuara dari yang awalnya kita berbuat hal yang tidak baik, kemudian berubah ke arah yang lebih baik. Berarti di sini ada yang namanya hijrah itu dari keadaan, bukan dari tempat tadi ya Pak ya. Dari sebuah keadaan. Iya, berarti sistemnya situasional gitu ya Pak. Di era modern seperti ini sudah tidak lagi tempat, tetapi lebih ke situasi dan keadaan. Tentang bagaimana manusia merubah dirinya dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu betul Pak? Ini soalnya seperti ini ya. Oh iya. Seandainya nih ada si A ini, dulunya itu dia tidak pernah beribadah ataupun selalu melakukan kegiatan yang kemungkaran.
kemudian di suatu titik dia melihat ada seorang pendakwah atau ulama yang melalui entah itu media sosial atau secara langsung, kemudian hatinya terketuk untuk berhijrah. Halnya dia tidak pernah melakukan kegiatan yang kaitannya dengan ibadah, kemudian beribadah itu bisa disebut dengan hijrah karena sebuah keadaan yang tempatnya. Tempat lagi. Oke, berarti saya garis bawahi di sini tadi ya Pak, saat modern seperti ini berarti fungsi dari media sosial sendiri adalah sarana untuk pengantar hijrah seseorang. Gitu ya Pak ya? Sarana ya, ini bukan wadah tapi sebagai sarana. Baik, iya. Oke Pak Lutfian, itu tadi tentang makna hijrah yang bukan lagi dari tempat ke tempat tapi lebih ke bagaimana keadaan kita sebagai manusia untuk menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Nah, kalau kita membahas tentang media sosial lagi Pak, media sosial sendiri itu kan pasti ada hal baik dan buruknya ya Pak ya. Bagaimana sih Pak menurut Pak Lutfian sebagai seorang yang sudah berilmu nih Pak? Nah, menurut Pak Lutfian sendiri, apa sih tantangan dan jebakan bagi para generasi muda saat ini dalam mengelola media sosial sesuai syariat Islam? Kita digital ini memang sangat luas ya, kita tidak bisa membendung itu, karena dengan satu langkah kita bisa mengetahui semua aksesnya ke akses dunia, kita bisa mengetahui. Dan ini tantangan terberat bagi kaum remaja, terutama dalam berhijrah, dalam menggunakan pemanfaatan media. Itu sebenarnya pada konsep apa? Nah, bagaimana dia hijrah itu sebenarnya keinginannya untuk apa? Nah, seandainya orang itu berhijrah karena memang sudah diniatkan dari hati, kemudian dilaksanakan dengan ikhlas, maka malam-malam akan terbiasa. Nah, tidak usah diperlihatkan di media sosial, itu sudah konsepnya sudah berjalan. Nah, media sosial ini bisa digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan. Betul. Jadi tidak harus ketika kita berhijrah langsung ditempatkan di media sosial, namun lebih baiknya kita koreksi diri kita dulu, hijrah kita itu sampai seberapa jauh. Kita sudah bisa memahami makna ikhlas dalam berhijrah itu dulu. Kita sudah memahami makna istiqomah yang konsisten terus-menerus itu sudah apa belum? Seandainya sudah dilaksanakan, maka kita bisa melangkah lebih jauh dengan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah, kemudian juga sarana untuk menyebarkan sebuah kebaikan. Ya, baik Pak, itu tadi tentang tantangan dan juga jebakan. Kalau saya garis bawahi tadi adalah tantangannya itu konsistensi diri kita sendiri untuk mempertahankan kebaikan atau ilmu yang kita punya serta memperdalam lagi lebih dalam. Jangan sampai kita salah gaul begitu ya Pak ya. Nah, kalau saya lihat sendiri nih Pak, sekarang kan sering sekali saya lihat postingan anak-anak yang memang ya mungkin mereka ingin berusaha menyebarkan kebaikan itu, tetapi mungkin secara ilmu mereka belum tahu dasarnya. Nah, menurut Pak Fian sendiri itu bagaimana Pak? Yang pertama, kita harus konsisten dulu ya terkait dengan kebaikan atau mungkin dengan hijrah kita. Yang kedua, sebenarnya ketika kita mau berhijrah, mau berubah itu ilmunya akan mengikuti. Artinya kita niatkan dulu, baru kita nanti akan berusaha untuk mencari ilmu sampai ke tahap yang hijrah tadi. Namun ini problematika anak muda sekarang ya, mereka itu hanya biasanya copy paste kemudian disebarluaskan dengan tujuannya itu tujuan bukan saran atau bahkan tujuan itu hanya untuk menyinggung satu kelompok atau seseorang. Nah, ini harus kita garis bawahi. Kita itu harus mengelola diri kita terlebih dahulu. Yang dikelola apa? Yang pertama niat kita. Yang kedua adalah dengan pengetahuan atau dengan ilmu. Seandainya niat itu dibarengi dengan ilmu yang cukup, maka insya Allah tantangan-tantangan dan juga media sosial itu akan dikelola dengan baik. Baik Pak Lutfian. Nah, tadi itu kan kesimpulannya yang saya dapatkan, ini berarti bagaimana cara kita harusnya memperdalam ilmu dulu, baru kita menyebarkan. Sebenarnya tidak salah ya Pak kalau kita menyebarkan untuk hal-hal yang baik. Tetapi kalau dalam konotasi mungkin menyindir atau hal-hal yang kurang tepat tanpa didasari
mencari ilmu itu adalah sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan. Oke, baik Pak. Nah, tadi sudah membahas tentang tantangan dan jebakan. Selanjutnya Pak, bagaimana sih tips dari Pak Lutfian sendiri untuk para remaja bisa konsisten dalam menata diri menuju hijrah digital atau melakukan sesuatu yang baik dengan media sosial? Tipsnya yang pertama kita harus memiliki niat yang kuat, karena pada dasarnya semua itu tergantung dari niat kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kita harus ikhlas, kita harus bersabar. Kenapa dalam sebuah peralihan dari peralihan itu kita membutuhkan waktu, tidak semerta-merta kita dari kebiasaan kita yang dari yang tidak baik ke yang baik itu kita membutuhkan waktu. Maka kita harus ikhlas, juga kita harus bersabar. Kemudian selain ikhlas dan sabar, kita juga harus istiqomah atau konsisten. Jangan hanya sekali kemudian apa kita dengan aktivitas kita yang baru ini kemudian kita ganti dengan aktivitas yang lain. Itu hal yang harus kita hindari. Jadi kita harus selain niat, ikhlas dan sabar juga harus konsisten. Iya. Jadi tipsnya itu tadi ada niat, sabar, ikhlas dan juga konsisten. Iya. Tapi kalau misalnya Pak di tengah-tengah mereka dalam proses hijrahnya, tetapi mereka menggunakan media sosial ini untuk sarana galau-galauan seperti pemuda sekarang apakah itu bisa menunjukkan akhlak yang baik dalam media sosial Pak? Jadi begini ya, terkait dengan pemanfaatan media untuk sarana berhijrah ataupun mungkin sebagai alat membantu kita terkait dengan pengetahuan, karena sekarang sudah tidak dipungkiri lagi peran guru itu semakin berkurang dengan adanya teknologi. Ya, jadi dalam sarana kita untuk berhijrah dengan pemanfaatan media sosial, kita harus betul-betul niat kita harus kembali dari niat kita sendiri. Misalnya ini dari tengah-tengah kita, ini seperti ini ada bisikan-bisikan yang tidak perlu, yang usah kita hiraukan. Kita harus teguh dengan niat kita terlebih dahulu. Nah, kemudian apabila niat kita memang teguh, kita juga tidak harus menganggap diri kita paling benar. Kita harus menerima keberadaan orang lain di sekitar kita. Seandainya dua hal itu bisa dilaksanakan, insya Allah ya, dari tadi niat dan juga dari kita menerima orang lain, insya Allah kita dalam gereja itu tidak ada seperti tantangan yang berat. Kemudian kita tidak dalam masukan-masukan dari orang lain itu jangan kita terima mentah-mentah saja. Nah, dari niat itu mungkin akan membantu kita dalam berhijrah supaya kita betul-betul lurus. Iya, baik. Jadi kesimpulannya, karena media sosial ini mencerminkan akhlak ya Pak, atau juga karakter, sehingga kita harus kembali lagi niat kita bagaimana, konsistensi kita bagaimana, serta kita harus bisa menganggap keberadaan orang lain yang menyebarkan kebaikan ke kita juga. Harus bisa menerima itu ya Pak ya. Kita harus menerima dan kita menganggap orang lain itu adalah sarana kita belajar. Betul. Ya. Sehingga dengan adanya orang lain ini membantu kita dalam untuk meningkatkan kualitas diri, bagaimana kita terpengaruh dengan orang lain, kita bisa meningkatkan kualitas akhlak kita. Jadi orang lain mengatakan A, B itu menurut kita salah, menurut mereka benar, sikap kita seperti apa, itu bisa melatih akhlak kita, melatih diri kita, dan juga niat kita dalam berbicara. Baik, berarti dalam hal ini lingkungan sekitar itu sangat mendukung, betul ya Pak ya? Iya, ranahnya kita berada di lingkungan seperti apa, berteman dengan teman yang bagaimana, bermasyarakat di lingkungan masyarakat yang seperti apa, akan mempengaruhi niat dan konsistensi kita dalam memperkuat iman kita dalam menerapkan kebaikan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Nah, terakhir nih Pak, kayaknya semakin seru pembahasannya ya teman-teman. Untuk terakhir dari Pak Fian, bagaimana sih Pak pesan Bapak kepada remaja-remaja sekitar agar senantiasa mereka bijak dalam mengelola media sosial dan tetap produktif di era modernisasi dalam mengelola digital yang mereka miliki saat ini? Ini singkat saja ya, ini untuk menyeluruh saja. Pesan saya adalah undur mandola walatan mandola. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Kenapa?
Karena ketika kita melihat kebaikan dari seseorang dan itu kita anggap sebagai sebuah kebaikan, maka akan menambah niat kita dalam berbuat kebaikan. Tetapi seandainya yang dilihat adalah orangnya, karena setiap orang itu memiliki kesalahannya masing-masing. Ada yang orang itu buruk, namun suatu ketika dia akan kembali ke jalan yang benar. Nah, dari perkataan itulah kita harus memahaminya, memaknainya dengan baik. Jangan melihat siapa yang berbicara. Seandainya kita melihat orangnya, nanti kalau itu orangnya buruk, tidak harus kita ikuti. Tapi padahal pesan yang disampaikan adalah pesan yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Jadi siapapun orangnya, asalkan dia mengajarkan kebaikan-kebaikan itu, maka tidak salah untuk kita pelajari terlebih dahulu. Betul ya Pak ya? Iya. Nah, itu sahabat Nurani, tadi banyak sekali ilmu-ilmu yang Pak Lutfian sampaikan tentang bagaimana hijrah digital menjadi remaja yang tetap produktif dan tidak menutup saran serta senantiasa belajar menjadi lebih baik di era media sosial yang semakin menguasai dunia. Nah, oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk melakukan hal-hal kecil atau hal-hal baik, setidaknya dengan memulainya melalui postingan-postingan yang baik, komentar-komentar yang positif, dan menyebarkan kebaikan sekecil apapun melalui media sosial, agar senantiasa media sosial ini menjadi pengantar kita untuk mendapatkan berkah dan pahala dari setiap yang kita posting setiap harinya. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Lutfian. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi berkah untuk kita semua. Kami doakan senantiasa Bapak diberikan kesehatan untuk terus menyebarkan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Ya, baik, terima kasih sahabat Nurani. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang siaran hari ini, yaitu hijrah digital menjadi remaja yang produktif di era digital. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa mau belajar untuk terus menjadi diri yang lebih baik, menempatkan hijrah sesuai dengan zamannya, menjadikan hijrah sebagai ladang untuk belajar memperkuat diri kita dari segala rintangan, dan tetap konsisten bersama niat awal kita untuk terus belajar setiap harinya. Sampai jumpa di Nurani, ngobrol unik religius antar insani episode ketiga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum